Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilan Azza. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis saya yang berjudul perilaku hegemoni laki-laki terhadap perempuan dalam iklan Teh Sariwangi pada tahun 2021. Pada era sekarang, iklan televisi menjadi iklan yang paling populer. Adanya alur dalam iklan, tokoh dalam iklan, adanya audio dan visual dalam iklan itu sendiri. Ini merupakan bentuk pendukung dari pembuatan sebuah iklan untuk produk tertentu. Salah satunya ada iklan yang mencerminkan budaya patriarki di Indonesia hingga adanya perilaku penindasan pada kaum perempuan. Budaya patriarki merupakan pandangan yang menempatkan lelaki lebih utama di atas perempuan. Perempuan akan mengalami diskriminasi gender, mengalami stigma dan stereotip buruk. Dan hal ini sebagai contohnya yaitu iklan Teh Sariwangi dengan versi Mama bisa berhenti kerja. Nah, secara mapan, seorang laki-laki ini baru mendapatkan kenaikan gaji dari pekerjaannya sehingga istri tidak perlu untuk bekerja lagi. Peristiwa tersebut merupakan bentuk dari hegemoni. Hegemoni ini yang ditawarkan dalam iklan Teh Sariwangi pada tahun 2021. Nah, berdasarkan dari penjelasan tersebut ada kaitannya dengan teori Antonio Gramsci. Menurut Antonio Gramsci, pada tahun 1891 hingga 1937, hegemoni merupakan praktek dominasi yang dicapai yang bukan melalui pemanfaatan kekuasaan dan ancaman dengan melakukan konsensus. Media menciptakan konsensus yang menguntungkan kapitalisnya. Praktik tersebut akan berlaku secara natural dan tidak terelakkan. Nah, konsensus ini merupakan sebuah kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama, entah itu kelompok maupun individu. Selanjutnya kita masuk pada menganalisis masalahnya. Nah, kita bisa melihat dua gambar ini. Pada scene ini menceritakan sebuah adanya konstruksi hegemoni yang dimana seorang laki-laki, seorang suami yang baru mendapatkan kenaikan gaji dari pekerjaannya. Di dalam gambar tersebut, suami mengatakan, gaji papa lumayan besar nih, nanti mama bisa berhenti kerja biar lebih fokus ke anak-anak. Sang istri hanya mengiyakan dan menuruti apa kata suami. Alasan kenapa suami sikap seperti itu kepada istrinya, karena posisi di sini lelaki ini menjadi kepala keluarga. Adanya dominasi tersebut secara sadar maupun tidak sadar, istri akan mengalami terdominasi oleh suaminya. Efek hegemoni ini sebenarnya bentuk dari dominasi dan penindasan yang dilakukan secara halus. Hal ini terjadi pada kelompok dominan karena kelompok dominan mempunyai kekuatan yang cukup kuat. Jika dilihat dari iklan tersebut, suami lebih memiliki power yang lebih kuat dibandingkan istrinya. Nah, kemudian muncullah yang namanya media dan seakan-akan terdapat konsensus atau persetujuan. Kemudian praktek dominasi perlu adanya
kesadaran pada diri kita masing-masing. Kita harus memiliki kesadaran bahwasanya kita harus berpikir secara kritis dan dinamis. Kemudian ketika kita berpikir secara kritis, secara langsung, kita tidak akan mudah untuk tersubordinasi oleh pihak manapun dan siapapun. Hegemoni ideologis terwujud dalam teks baik yang dilakukan oleh kelompok kekuasaan maupun kelompok dominan. Berdasarkan iklan ini mengonstruksikan bahwa keluarga yang ideal adalah lelaki yang memiliki gaji yang cukup tinggi, maka istri itu tidak perlu bekerja lagi. Nah, menurut iklan ini, konstruksi rumah tangga yang ideal. Budaya patriarki melestarikan bentuk kekuasaan dan dominasi laki-laki yang diwujudkan dalam berbagai tatanan sosial, termasuk keluarga. Budaya patriarki memberikan pengaruh bahwa laki-laki itu lebih kuat dari perempuan, sehingga ketika istri memiliki keterbatasan untuk memiliki suatu keinginan ataupun suatu pilihan, itu memiliki kecenderungan untuk menuruti semua keinginan suaminya. Hal ini akan menciptakan sebuah konstruksi sosial bahwasannya perempuan itu adalah pihak yang paling lemah dan bisa disakiti baik hati maupun fisiknya. Berdasarkan dari uraian tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwasannya ini teori Antonio Gramsci ada yang berkaitan dengan iklan yang ditawarkan dari produk Teh Sariwangi pada tahun 2021. Peristiwa hegemoni ini secara sadar maupun tidak sadar terjadi di lingkungan sekitar kita, di kesehari-harian kita. Apalagi masalah kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Kemudian laki-laki lebih mempunyai power yang kuat daripada perempuan. Oleh sebab itu, sebagian besar orang menganggap peristiwa ini tuh sangat remeh-temeh. Namun adanya ideologi peristiwa ini bisa saling menghormati, bisa saling kerjasama tanpa adanya pihak manapun yang terdominasi. Sekian dari presentasi dari penjelasan saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.